pagi Bapak Ibu, Bro and Sis, dimanapun berada. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini pasti semua dalam keadaan baik, bahagia, dan tentunya sehat ya. Pagi ini kami berbahagia sekali. Kami dari tim pujian Kelasi dalam acara Morning Cup of Worship with Kelasi. Puji Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu, Bro and Sis yang selalu setia ya untuk menunggu acara kami Morning Cup of Worship with Kelasi. Pagi ini kita kedatangan tamu loh. Wah, Sapa. seorang pewarta ya yang sudah tidak asing lagi. Siapa? Bro Freddy Kuswoyo. Ya, terima kasih ya Bro Freddy yang sudah berkenan hadir untuk nanti memberikan renungan bagi kita semua. Bapak Ibu, Bro and Sis, tema kita pada pagi ini untuk renungannya nanti apa Bro Freddy? Setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini sebelumnya saya mau tanya ini, Bro Heru dulu ya. Yes. Mungkin ada pengalaman iman setia dimulai dari hal yang kecil. Iya betul. Kira-kira apa ya Bro? Mungkin bisa diceritakan. Ini bisa saya ceritakan waktu saya dulu masih itu ya, lulusan pertama, waktu lulus S1 pertama itu, saya daftar di mana-mana, akhirnya saya keterima tapi cuma jadi salesman. Untuk melamar kerjaan ya Bro? Gitu. Nah, terus waktu itu saya pikir saya S1 tapi kok harus jadi salesman ya. Tapi waktu itu orang tua saya ngomong, udah dijalani dulu aja nggak apa-apa. Untuk cari pengalaman. Oke. Waktu itu saya masuk di salesman mobil ya waktu itu ya. Mulai dari dasar, nggak tahu mobil sama sekali. Tapi saya tekuni sampai saya menjadi penjualan yang terbanyak pada waktu itu untuk kelas Jawa Tengah. Terus naik. Habis dari sales jadi marketing, penjualan supervisor dulu, terus jadi marketing manager, akhirnya jadi kepala cabang. Jadi Tuhan itu melihat kita, bagaimana kita setiap ada proses. Jadi bukan pertamanya kelihatan kecil, tidak berarti asal kita mau betul-betul menjalani dengan setia, pasti jos. Amin, Yeah. Tuhan. Ya. Amin. Yes. Kalau Pak Robert, Ya, gimana sharingnya nih Pak? ya baik, Francis yang dicintai Tuhan. Mungkin saya sharing sedikit. Setiap pagi ketika saya bangun pagi, permasalahan satu yang saya alami itu adalah susah sekali bangun pagi. Kenapa nih saya katakan? Karena bangun pagi itu sepertinya dunianya baru, lebih bagus, lebih enak dunia mimpi. Betul. Nah, ketika saya ikuti bangun siang, saya merasa ketika sudah siang saya kehilangan sesuatu. Saya berpikir kenapa saya tidak bangun pagi ketika sudah siang, tapi sudah terlambat semuanya itu. Kemudian satu kali saya berpikir, oke, saya mau bangun pagi. Ketika bangun pagi saya betul-betul tekatkan hati saya harus bangun pagi. Jam 6 pagi, jam 5 pagi saya bangun. Perasaannya begitu sulit sekali, ngantuk sekali. Tapi saya coba bangun pagi, saya coba duduk di tempat meja, melihat apa yang bisa saya kerjakan. Perlahan-perlahan saya bisa merasakan, oh ternyata bangun pagi itu enak. Semua masih pada tidur, tapi saya sudah bangun lebih dahulu. Saya merasa sesuatu ada di dalam hati saya, sesuatu yang indah sekali buat saya bisa berada sendirian dalam keheningan, sementara yang lain masih tertidur. Nah Bapak Ibu, Bro and Sis sekalian, saya merasa demikian. Ketika saya tidak bangun pagi, saya merasa kehilangan sesuatu. Dan ketika saya mengesampingkan bangun pagi, seakan-akan saya lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan saya lain yang lebih besar dari sekedar bangun pagi. Saya memikirkan pekerjaan saya yang sudah
di jadwal itu padat sekali. Saya harus mengajar, saya harus pergi ke sana, pergi ke sini. Seakan-akan itu menjadi besar sekali bagi saya. Pekerjaan-pekerjaan itu begitu besar bagi saya. Tapi ternyata saya belajar bahwa hal-hal kecil itu tidak kalah besarnya. Tidak ada hal kecil dalam kehidupan ini. Saya pagi-pagi bangun pagi dan sekarang saya mau coba untuk membaca kitab suci supaya saya bisa mendapatkan dan merasakan bahwa tidak ada hal kecil dalam kehidupan saya. Saya mulai bisa memahami bahwa betul-betul Tuhan menciptakan semuanya itu baik dan besar, tidak ada yang kecil. Demikian. Amin. Amin. Terima kasih. Sip. Terima kasih sharingnya yang singkat Pak Heru dan Pak Robert. Betul ya, kita walaupun dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan menginginkan kita harus setia ya. Karena apa, Bapak Ibu Bro and Sis, dari situ Tuhan akan memproses kita untuk nantinya menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik. Gitu ya Bapak Ibu Bro and Sis. Baik, mari kita mulai dengan acara Morning Cup of Worship pagi hari ini. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pagi hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami boleh hadir kembali di dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Bapa, kami rindu Bapa untuk selalu memuji dan memuliakan serta menyembah Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan dan sukacita di dalam hati kami. Semua ini karena kebaikan-Mu. Semua ini karena kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan di dalam hidup kami. Pagi ini kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang telah hadir untuk mendengarkan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Sungguh Engkau baik bagi kami Bapa. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Engkau sungguh Kau Bapa dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan
sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di sepanjang hidup kami Kau sangat setia. Di sepanjang hidup kami Kau sangat baik kepada kami. Kami mau Tuhan untuk selalu memuji dan menyembah-Mu. Kami mau nyanyikan tentang kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya penyelamat hidup kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya menolong kami dalam kesesakan. Yesus, padamu kami mau berseru. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau kemenanganku.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Ketika kami dalam kesesakan, ketika kami tidak mempunyai jalan Tuhan, Engkau selalu menolong kami, membuka jalan dan memberikan jalan terbaik bagi kami. Ya Bapa, malam hari ini, pagi hari ini, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, rahmat-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bro Freddy. Biarlah firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam hati kami dan berbuah
untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Bro Freddy, yang akan menyampaikan firman-Mu. Apa yang keluar dari lidah, bibir, dan mulutnya, semua itu berasal dari Engkau. Urapilah dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Bro dan Sis, saudara-saudari yang Selamat terkasih pagi, di dalam Kristus. Selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita bisa berkumpul bersama, kita memuji menyembah Tuhan. Tadi luar biasa tim pujiannya. Saya sampai ini ya, benar-benar bisa merasakan begitu ya. Hadirat Tuhan sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bicara mengenai setia dimulai dari hal-hal yang kecil. Saya ambil firman Tuhan sesuai dengan bacaan Injil pada hari ini di Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Tetapi karena supaya kita tidak bingung begitu ya, karena perikop ini sebetulnya sangat berhubungan erat dengan yang perikop sebelumnya di bab 16 ayat 1 sampai 8 yang bicara mengenai bendahara yang tidak jujur. Jadi saya akan mulai menyingkat saja dulu. Kira-kira di bab 1 sampai 8 itu bicara mengenai bendahara yang tidak jujur begitu ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan begitu, bahwa ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, dan ternyata didapati bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan uang milik tuannya ini secara tidak bertanggung jawab lah pada intinya begitu ya. Lalu kemudian ia memanggil bendahara itu dan meminta pertanggungjawaban. Nah, bendahara ini mulai takut begitu ya, mulai berpikir, waduh ini kalau saya dipecat bagaimana gitu ya. Kemudian saya mencangkul juga tidak dapat, tidak bisa, mengemis juga malu begitu. Kemudian bendahara ini pinter gitu ya. Dia mulai cari akal bagaimana caranya supaya saya ini kalau dipecat saya tetap bisa hidup begitu ya. Kemudian dia pinter nih, dia panggil orang-orang yang pernah punya hutang sama tuannya begitu, dia ganti surat utangnya menjadi lebih sedikit supaya orang-orang ini mengganti nanti lebih sedikit begitu ya kepada tuannya. Dia pikir dengan cara ini nanti suatu saat kalau dia dipecat ada orang yang gantian menolong dia begitu. Nah, di ayat 8 dikatakan bahwa lalu tuan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, baru kita mau masuk ke bacaan Injil yang hari ini bab 9-nya. Dan Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak dapat benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Perikop ini seringkali menimbulkan banyak interpretasi dan kita seringkali bingung dengan kalau melihat perikop ini kalau kita tidak membaca dengan memahami dengan betul. Di ayat 8, kok bisa ya Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur itu? Banyak yang bilang Tuhan ini siapa sih? Mosok Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur begitu ya. Sedangkan kalau kita amati bahwa di ayat 8 itu yang dimaksud Tuhan di sini adalah bukan Tuhan Yesus. Tuan di sini adalah tuan dari anak
dunia ini, anak yang dikatakan bahwa bendahara yang tidak jujur ini kan anak-anak dunia begitu ya, bukan anak-anak terang. Nah, tuannya ini adalah bosnya yang bendahara ini, jadi tuan dari dunia ini gitu ya, bukan Tuhan Yesus. Kemudian seringkali kita juga mendengar di ayat 9, kok Tuhan Yesus bilang ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kok malah kita diminta untuk mengikat persahabatan. Nah, ada satu hal yang kita harus bedakan antara mengikat persahabatan dengan diperbudak begitu ya. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini adalah dengan menggunakan mamon ini kita tidak diperbudak ya. Kita tidak diperbudak oleh uang, oleh kekayaan, tapi bagaimana kita bisa menggunakan uang atau kekayaan itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal kebaikan, supaya pada saatnya nanti, pada saat waktunya kita tiba, dengan menggunakan kekayaan yang dipercayakan kepada kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya, istilahnya di sini kita dapat memperoleh atau berdiam di dalam kemah abadi. Nah, mamon itu seringkali digambarkan sebagai uang, ya, kekayaan yang sifatnya duniawi, juga bisa talenta atau bakat yang kita miliki begitu. Nah, kalau kita kebetulan pada saat ini kita berada kita bekerja pada sebuah perusahaan, tadi seperti Pak Heru cerita, tadi merintis dari mulai sales, kemudian menjadi supervisor, kemudian sampai menjadi kepala cabang. Tentu Pak Heru ini tidak akan diberikan kepercayaan yang begitu besar kalau Pak Heru dalam jabatannya yang semula sebagai sales ini tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Betul ya Pak Heru ya? Sama kalau kita sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, kalau kita ini punya anak buah, punya staf, ternyata staf kita itu kita lihat ini kok anak kok pinter sekali ya, tanggung jawab, diserahai apa-apa beres begitu ya. Kemudian kita akan melihat, oh ini orang ini bisa nih kalau dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya kita akan memberi kesempatan dia untuk posisi yang lebih tinggi lagi. Dan ketika di posisi yang lebih tinggi lagi, orang bilang jabatan posisi yang lebih tinggi selalu diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, begitu ternyata kita staf ini kita angkat lagi, ternyata masih bisa melakukan tugasnya dengan baik. Artinya berarti bahwa dia sudah mempergunakan talentanya, kemampuannya. Ya biasanya kalau jabatannya semakin tinggi kan juga gajinya juga semakin tinggi begitu ya. Dan kita lihat kehidupannya juga semakin baik misalkan begitu ya. Kehidupan keagamaannya baik, rumah tangganya baik, artinya dia bisa menggunakan mamon tersebut, bisa menggunakan kekayaan yang didapat dari hasil pekerjaannya dengan baik dan dia manfaatkan dengan baik. Dan hidupnya menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, seringkali kejadian yang sama datang juga menimpa kita gitu ya. Kita mungkin pada waktu awal merintis karir, kita dimulai dengan gaji yang kecil, dimulai dengan penghasilan pendapatan yang kecil gitu ya. Kemudian ternyata semakin lama kita semakin sukses, kita semakin dikenal banyak orang, dikenal atasan kita diberi tanggung jawab macam-macam. Lah, tetapi Tuhan berpesan di sini, hati-hati jangan sampai justru dengan kekayaan atau talenta yang kita miliki di sini itu malah membuat kita menjadi diperbudak oleh kekayaan tersebut, diperbudak oleh hal-hal duniawi yang akan mengakibatkan kita menjauh dari Tuhan. Nah, ini yang disebutkan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika membenci yang seorang karena jika demikian akan membenci yang seorang dengan mengasihi yang lain. Artinya ketika kita diberikan oleh Tuhan suatu talenta yang luar biasa, suatu berkat rezeki yang berlimpah di dalam hidup kita, bagaimana respon kita terhadap berkat yang diberikan Tuhan itu? Apakah kita akan menggunakan berkat kekayaan itu untuk kebaikan? Karena biasanya sesuatu yang sifatnya
kekayaan, ya, kemudian sama seperti talenta juga, itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, bisa digunakan untuk hal-hal yang jelek. Kita lihat bagaimana banyak orang-orang pintar di dunia ini, tetapi kepintarannya tidak dimanfaatkan dengan baik, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Demikian juga kekayaan ini, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, justru akan membuat kita makin jauh kepada Tuhan dan malah membuat kita terjerumus ke dalam dosa, yang akhirnya kekayaan yang seharusnya diberikan Tuhan untuk memberkati kita, kita tidak berikan itu untuk memberkati banyak orang, tapi malah akhirnya ujung-ujungnya menyeret kita, malah tidak jadi hidup kekal, berdiam di kemah abadi, malah kita akhirnya binasa. Nah, inilah yang dimaksud bahwa kita bersahabat dengan mamon, bukan diperbudak. Artinya dengan menggunakan segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempergunakan semua yang telah diberikan Tuhan itu untuk kebaikan bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Dan saya kebetulan Pak Robert sama saya ini teman kerja, kami sama-sama bekerja di Unika ya sebagai dosen. Nah, ada satu moto ya di dalam Unika itu sangat indah, Bro and Sis, Bapak dan Ibu. Talenta pro patria et humanitate, begitu ya. Yang kalau diterjemahkan talenta yang terbaik yang dipersembahkan untuk bangsa dan kemanusiaan. Itu kalau kita betul ya Pak Robert ya. Itu satu kalau kita benar-benar menjiwai moto itu sangat luar biasa. Bagaimana sebuah pendidikan perguruan tinggi begitu ya, dia menghasilkan orang-orang yang mempunyai talenta, yang mempersembahkan talentanya yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Nah, inilah yang sebetulnya diinginkan Tuhan, dan terutama dalam perikop ini, ketika kita mendapatkan tugas pekerjaan yang dimulai dari hal-hal kecil dulu, bagaimana kita melakukan itu dengan tanggung jawab. Karena Tuhan akan melihat, kalau yang kecil saja kita tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa tanggung jawab terhadap masalah yang kecil, entah itu di pekerjaan kita, di pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, bagaimana kita akan dipasrahi oleh Tuhan itu sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kemah abadi kalau hal-hal yang kecil saja, mengurus mamon yang tidak jujur ini pun kita juga tidak bisa. Sama seperti waktu kita melayani, mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil, kemudian Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih besar, Tuhan kasih lagi tugas yang pelayanan yang lebih besar. Ketika Tuhan melihat bahwa kita melakukan dengan sukacita, kita melakukan ini dengan motivasi yang benar, bahwa untuk membalas semua cinta kasih Tuhan, dan akhirnya apa yang kita lakukan ini berbuah bagi keluarga kita, kemudian juga bagi sesama kita, bagi gereja kita, berarti kita sudah melakukan setia pada hal yang kecil, yang akhirnya nanti kita percaya bahwa pada saatnya nanti, tiba waktunya nanti Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Ya, yang nanti akan dianugerahi, yang akhirnya pada akhirnya kita akan menerima mahkota abadi. Jadi kita boleh berdiam di dalam kemah abadi yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, Bro and Sis, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya ada satu cerita sedikit menutup firman pada pagi hari ini. Saya membaca cerita ini, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar cerita ini ya. Saya membaca sebuah artikel begitu. Ada seseorang bernama Christopher Junior kalau tidak salah begitu ya. Dia ini tadinya adalah tukang ledeng yang diminta memperbaiki ledeng atau pipa ledeng di rumah Mr. Benz. Mr. Benz ini bosnya Mercedes-Benz begitu ya. Dan ternyata orang ini yang tadinya hanya tukang ledeng, dia karena tidak bisa datang pada hari itu, dia bilang ke Mr. Benz, Mr. Benz mohon maaf saya tidak bisa datang hari ini, bagaimana kalau 2 hari lagi? Oke, silahkan datang 2 hari lagi. Kemudian 2 hari lagi orang ini menyapa dengan hormat, Mr. Benz saya akan datang hari ini. Dan yang mengejutkan Mr. Benz lagi,
ketika pekerjaannya sudah selesai dilakukan, orang ini terus menghubungi Mr. Benz untuk menanyakan apakah masih ada masalah dengan pipa ledeng yang sedang diperbaiki ini. Mr. Benz melihat orang ini luar biasa. Pekerjaannya hanya tukang ledeng, tapi dia melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa, artinya dia customer service-nya begitu luar biasa. Sampai akhirnya Mr. Ben ini tertarik dan akhirnya merekrut dia untuk menjadi karyawannya dia. Dan karena memang kepribadiannya yang baik, menarik, dan orang ini memang melakukan dengan penuh tanggung jawab, akhirnya orang ini sampai kepada puncak pimpinan di dalam sebuah perusahaan Mercedes-Benz. Kita bisa lihat bahwa ketika orang yang melakukan perbuatan, ketika dia diserai hal-hal kecil, dia melakukan dengan tanggung jawab. Nggak usah Tuhan, orang lain saja yang menjadi pimpinannya saja akan sangat merasa diberkati, akan merasa sangat ditolong, akan sangat merasa luar biasa. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia akan melihat anak-anaknya yang begitu dibesarai dengan tugas-tugas yang kecil ini, anakku luar biasa sekali. Saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan ternyata kita bisa mengelola lagi dengan baik. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kita berkat mungkin duniawi, kekayaan, kelimpahan yang luar biasa. Dan dari situlah tantangannya. Banyak orang yang jatuh bukan pada saat dia menderita. Banyak orang yang jatuh justru pada saat dia berada pada puncak karirnya. Pada saat dia dilimpahi dengan kekayaan yang luar biasa, dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia menggunakan kekayaannya itu, menggunakan mamonnya itu bukan untuk kebaikan, tetapi malah justru menyeret dia dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita belajar dari perikop ini bagaimana kita harus setia, yang dimulai dari hal-hal kecil dulu, kemudian nanti Tuhan akan tambahkan dan tambahkan. Saya akan menutup firman pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang sangat indah, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Bapak. Jika pada pagi hari ini kami boleh belajar satu hal, kami boleh belajar setia.
Setia dimulai dari hal-hal yang kecil, dari tanggung jawab kecil. Kau berkati kami dengan pekerjaan yang luar biasa. Kau berkati kami dengan tugas-tugas pelayanan yang boleh kami lakukan. Kau berkati kami dengan talenta-talenta yang masing-masing kami miliki ya Bapa. Kami ingin menggunakan talenta yang telah Kau berikan, berkat duniawi yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh gunakan untuk kebaikan bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami sadar semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami bukan untuk kami menikmatin sendiri, bukan untuk kami habiskan sendiri, tapi kami mau belajar bagaimana berkat talenta yang telah Kau berikan kepada kami ini boleh kami salurkan kepada banyak orang, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bagi saudara-saudara kami. Dan kami mau berjanji di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa ketika Kau memberikan kepada kami, entah itu talenta, entah itu kekayaan duniawi, kami akan pergunakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tidak akan membuat semua berkat pemberian daripada-Mu malah menyeret kami menjadi lebih jauh lagi daripada-Mu, menyeret kami untuk menuju kebinasaan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab. Dengan semua yang boleh Kau berikan kepada kami akan persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui semua kegiatan, semua pelayanan yang boleh kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami setia pada hal-hal yang kecil, Kau akan berikan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar lagi, kesempatan yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan kami akan pergunakan semua kepercayaan yang telah Kau berikan kepada kami untuk membuat kami menjadi lebih baik lagi, untuk supaya kami bisa diterima dalam kemah abadi nanti. Sehingga kami percaya bahwa melalui semua berkat yang boleh Kau berikan kepada kami boleh menggunakan itu lagi. Kami boleh melakukan semua hal-hal baik untuk sesama kami, untuk keluarga kami. Biarlah pada pagi hari ini, firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga apapun nanti tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau telah memberkati kami dengan banyak hal, dan Engkau ingin kami juga memberkati banyak orang melalui semua talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami boleh menumpahkan kerinduan kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Wow, luar Wah, biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Bro Freddy. Saya hanya bisa ngomong wow. Renungannya luar biasa. Bapak Ibu, Bro Ensis, terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini.
Jangan lupa ya, 2 minggu lagi hari Sabtu nanti kita akan ketemu dengan seorang pembicara juga, pewarta yang luar biasa dan juga tim pujian dari Kelasi. Ditunggu untuk kehadirannya dan jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube Klasikas ya, supaya channel dari Klasikas ini dapat memberkati banyak orang. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati, selamat beraktivitas. Sarang